awal mula pemain judi online tuh kapan kira-kira? Tahun berapa kira-kira? Udah Sekitar berlangsung berapa lama? sekitar tahun 2020 mungkin. Awal coba-cobanya itu di 2020. Ngomongin soal utang di mana-mana nih. Itu kira-kira sampai berapa sih utang? Hampir 200 lah, 200 juta. Oke, baik teman Probopedia, sekarang saya sedang berada di Coffee Shop Bromo View, Kota Probolinggo. Nah, yang unik pada kali ini saya sedang bersama satu narasumber yang kisah hidupnya lumayan menarik buat kita bahas. Selamat datang Mas Aris. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bro, kan lu kan ini. Nah, Mas Aris nih salah satu korban dari permainan judi online. Ya, Gak apa-apa ya. ya. Nah, untuk kisah selengkapnya, marilah kita simak berikut ini. Mas Aris, bagaimana pertama awal mula sampean kenal ini nih suatu gimana ceritanya? Awalnya itu ya dari teman. Oke, dari teman. Awalnya Nah, cuma melihat, setelah itu teman tersebut menang lumayan banyak. akhirnya, Nah, dari situlah timbul rasa penasaran. akhirnya download lah, coba ini apa? Daftar. Ya, coba buat akun Untuk- di salah satu situs. Setelah itu ya awalnya sih diberi manis, diberi menang dulu. Lama kelamaan kalah jadi penasaran, menang ketagihan. Bukannya untung malah buntung. Untuk ini nih, untuk pendaftarannya nih, itu apa aja sih? Untuk daftar di situs judi online itu? Cukup mudah sih. Cuma mencantumkan nomor rekening, sudah selesai. Untuk persyaratan lain nggak? Kayak misalkan nama atau email? Ya, harus mencantumkan nama sih terserah. Meskipun nggak sama dengan rekening yang terdaftar, nama itu bebas. Oh, bebas. Bebas. Oke bro, jadi gini, berapa sih kira-kira nominal deposit pertama? Awalnya Yang sih mau 50.000. Awalnya 50.000. Awalnya 50.000. Nah itu dapat berapa tuh? Itu pernah dapat 1 juta awalnya. Dari 50.000, Dari 50.000. modal 50.000 dapat 1 juta. Ya, begitulah. Iya. Ya, siapa yang nggak penasaran kan kayak gitu kan? Ya, pasti. Nah akhirnya setelah dapat 1 juta, gimana tuh kelanjutannya? Namanya juga pernah digiurkan dengan modal hanya 50.000 bisa jadi 1 juta ya. Setelah itu makin besar lah modal yang kita keluarkan. Terus selanjutnya, kamu dapat berapa? Setelah 50.000 itu naik ke 100 deposit awal. Sampai terakhir itu pernah menghabiskan uang sekitar 10 juta dalam setengah hari. Hah? 10 juta? 10 juta. Deposit 10 juta? Ya, dalam setengah hari itu 10 juta pernah. Dan yang lebih parahnya lagi, semua aset itu hampir terjual. Gara-gara ingin mengembalikan kekalahan yang kemarin. Wah, 10 juta dalam setengah hari itu nggak nyampe sehari. Oke. Kan menangnya banyak di awal Ya, dan kalahnya juga lumayan. bukan lumayan lagi, luar biasa. Udah ini kerasa merugikan. Ya, Kira-kira nih itu apa aja nih bro? Kira-kira yang udah habis gara-gara judi online. lumayan ya. Kalau aset ya mungkin motor, handphone, dan lain sebagainya. Bukan hanya aset yang terjual, hutang pun di mana-mana. Wah, itu lumayan serem juga ya guys. Nah, aku penasaran nih, awal mula pemain judi online tuh kapan kira-kira? Tahun berapa kira-kira? Udah berlangsung berapa lama? Sekitar tahun 2020 mungkin. Awal coba-cobanya itu di 2020. Berarti udah sekitar berhentinya kapan? Berhentinya ya mulai tahun kemarin, 2023. 2020. Itu udah sekitaran 3 tahun itu. Ya, Wah, lumayan lama juga tuh. Itu kira-kira ada yang menguntungkan nggak?
dalam 3 tahun main judi online? Tidak ada. Tapi merasa untung pernah. Merasa untung terus kemudian jatuh lagi. Ya pernah, namanya juga judi, pasti suatu saat itu diberi kemenangan oleh bandar. Tapi setelah itu pasti diambil lagi, bukan hanya diambil lagi, dikuras semua harta bendanya. Itu kenapa bisa, kan kau pernah menang sampai berapa nih kira-kira paling gede ini lah, paling besar ini? Sekitar 20 jutaan lah, Itu dalam sekali main. satu kali main. Satu kali main 20 juta. Kenapa terus kemudian kamu memutuskan buat lanjut main? Kenapa nggak kabur aja? Maunya stop main. Gimana ya ngejelasin? Judi itu kalau diibaratkan itu sama dengan apa ya? Parah lah efeknya judi itu. Bisa membuat orang kecanduan. Bahkan setelah menang pun sepertinya mau berhenti itu susah. Kerja malas. Segalanya malas lah. Karena udah Intinya- pegang duit gede ya. Ya. Intinya meskipun menang berapapun, berapa puluh juta pun, bahkan sampai ada teman saya ini ratusan. Itu bukannya berhenti. Malah ingin Menambah lebih kemenangan besar yang lagi. lebih tinggi lagi. Oh gitu. Jadi seperti halnya judi itu menyerang psikologis pemain ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk awal-awal bisa lah dikasih menang dulu, biar setelah itu keterusan deposit, Ya, keterusan depo main lagi, kalah main lagi, sampai akhirnya dikasih rungkat serungkat-rungkatnya. ya begitulah. Udah dapat apa aja nih dari judi? Bisa hasil dari judi tuh udah kebeli apa aja kira-kira? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Mungkin untuk beli barang ini itu gak lama setelah itu dijual lagi. Dijual? Kenapa dijual? Ya buat modal. Kalau sudah kehabisan modal. Buat modal untuk deposit lagi? Iya, Hmm. karena sudah kecanduan. Lebih parah dari orang yang kelaparan kalau sudah kecanduan. Oke, dari ceritanya Bro Aris nih, kan udah rungkatnya nih katanya. Nah kira-kira aset yang sudah dijual kan lumayan banyak nih. Lumayan. Nah itu ada permasalahan internal nggak dalam kehidupannya? Gimana dampak kehidupannya dalam kehidupannya? Banyak. Masalah internal itu banyak. Untuk yang pertama deh, untuk yang awal mula kecanduan sampai menjual aset-aset itu dampaknya apa kira-kira? Yang pasti ya dijauhi teman. Gitu. Bukan hanya teman, bahkan keluarga pun sedikit risih jika ada kita di sekelilingnya. Karena apa? Seorang penjudi itu, jika sudah kehabisan modal, jangankan teman, keluarga pun pasti dimangsanya. Dalam artian, pinjam sana, pinjam sini. Sekarang kan banyak timbul kata-kata pinjam dulu 100 agar tali silaturahmi tidak putus. Wah, itu bahaya sekali itu. Kira-kira sampai ada pertengkaran nggak di dalam keluarganya? Banyak. Dampak dari Ada, judi online? ada. Kalau untuk pertengkaran sih ada, pasti ada lah. Dengan pasangan, entah yang itu yang sudah berkeluarga pun pasti bertengkar dengan istrinya. Bukan hanya dengan istri, dengan orang tua sekalipun pasti pernah. Sampai berantem gitu ya? Ya, perang mulut lah. Perang mulut. Itu gimana? Kan lo kan udah sekitar 3 tahunan nih Ya. main judi nih. Nah itu kan udah menghabiskan banyak aset, terus sudah terjadi pertengkaran antar keluarga. Ya, Nah itu lu ngadapinya gimana? Maksudnya kayak menghadapi dengan apa? Kesabaran atau gimana tuh cara menghadapinya? dulu sih pada saat masih aktif main, siapapun yang menasihati kita tidak akan masuk. Pasti itu semuanya mentah. Kenapa seperti itu? Ya itulah judi. Bisa merusak kepribadian seseorang. Yang awalnya orang itu pendiam, bisa jadi pemarah. Suka emosi, pemarah, sensitif, segala macam lah. Karena kalah ya. Karena kalah.
Oke. Bro, eh, sampai sekarang nih gimana? Keadaanmu sama keluarga tuh masih baik-baik aja atau sama teman pun juga masih baik-baik aja atau gimana? Setelah 3 tahun main judi dan melewati semua hal pahit seperti itu. Kalau sama keluarga sih, untuk sekarang keluarga sudah mulai membaik, Udah berdamai ya? sudah mulai berdamai dengan keluarga. Kalau temen sih, meskipun tidak semuanya, masih ada lah salah satu temen, beberapa orang itu yang mensupport untuk kembali bangkit. Untuk tidak lanjut berjudi lagi. Ya, Dan itu sampai sekarang masih berjudi nggak kira-kira? sudah enggak, Udah enggak ya? Udah stop total ya? sudah enggak. Oke. Nah, dari ini nih, kan keluarga udah aman nih, udah berdamai, Ya. temen juga udah aman nih. Mau ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau pemuda bahkan yang masih di bawah umur yang bermain judi itu gimana menurutmu? Banyak. Ya, pesan saya cuma nggak begitu banyak sih sebenarnya. Singkat-singkat saja. Pesan saya untuk para anak muda yang usianya masih dibilang remaja, itu agar tidak mencoba yang namanya judi. Karena judi itu, aduh apa lah, Lan? Jahat, Hah? jahat. Judi itu jahat. Jahat. Tapi bisa menyesatkan juga ini apa? Lu ngerasa nyesel nggak main Pasti, judi? pasti. Penyesalan itu selalu ada, selalu menghantui. Yang paling lu sesalin dari main judi nih apa kira-kira? Depo gede tah atau gara-gara nggak bisa berhenti? Ya, yang pasti semua kerja keras kita selama ini yang sudah terkumpul dari hasil jerih payah itu habis, Sia-sia. sia-sia. Terus setelah itu menyesal pernah melawan orang tua, pernah memarahi istri, semuanya yang pernah saya lakukan di dalam keluarga saya itu saya sesali gara-gara judi. Jadi untuk kawan-kawan jangan coba-coba untuk berjudi. Kalau tidak ingin menyesal di kemudian hari, lebih baik bekerja. Tidak ada istilahnya seorang penjudi itu kaya. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Bandar. bandar-bandar anjing. Oke bro. Dan, Dan kenapa? dan jangan pernah terhasut oleh pesan WhatsApp dari nomor baru yang mengiming-imingi modal 50 jadi jutaan. Ini admin slot ya? Ya, biasanya seperti itu. Biasanya admin slot kan cewek-cewek cantik tuh, foto profil Ya, namanya juga untuk menarik. untuk menarik Ya, ini pasti player. menggunakan 1000 berbagai macam cara. Ada ini nih, ada apa? Aku kan punya semboyan jauhi 3 hal. Apa tuh kira-kira? Oh iya, ini pesan untuk para lelaki. Ke sana nggak? Ke kamera gitu. Iya, pesan saya. Jangan sampai mencoba 3 hal ini. 1, judi. 2, narkoba. Yang ketiga, gila perempuan. Karena jika sudah kecanduan, ketiga-tiganya, jangankan ketiga-tiganya, kecanduan salah satu saja, itu bisa fatal akibatnya. Apalagi sampai kecanduan tiga-tiganya. Wah, parah. Pilihannya cuma 2 kalau sudah kecanduan tiga-tiganya. Kalau nggak gila, ya mati. Ada lagi satu pilihan, tapi itu sangat sulit dilakukan kalau sudah kecanduan tiga-tiganya. Nunggu hidayah dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai melakukan 3 hal itu. Jangankan kecanduan, coba-coba saja jangan. Berbahaya.
Tuhan itu sudah memberikan sesuatu di dunia ini dengan gratis. Jangan sia-siakan semua itu, semua pemberian Tuhan itu dengan hal-hal yang negatif. Sebenarnya apa yang disampaikan Tuhan itu mudah, tinggal manusianya saja. Bagaimana manusia tersebut yang menjalaninya. Saya kan sudah pernah mengalami kecanduan judi. Ngapain punya uang dibuat judi? Padahal loh, mau masuk surga itu loh murah, Gratis. gratis, murah. Gak memakan waktu. Contoh sholat. Sholat itu 5 menit terasa berat. Padahal cuma 5 menit loh. Sedangkan kita judi, tidur kurang, jarang mandi, jarang makan. Wah, merugikan sekali, menghabiskan uang. Apalagi narkoba, badan rusak, uang habis, manfaat gak ada. Sudahlah, jauhi hal-hal yang negatif. Itu saja pesan saya. Oke, jadi itu guys pesan dari Bro Aris. Bro, dalam lu main judi selama 3 tahun, itu kan udah pada rusak tuh, bisa dibilang rusak ya. Ya, Kayak hubungan sama keluarga udah rusak, Ya. suami istri rusak, terus hubungan dengan teman juga rusak. ya. Nah itu lu berjuangnya gimana? Berjuang untuk mengembalikan semuanya tuh, struggle lu gimana? Perjuangan saya sih bisa dikatakan cukup berat. Berat ya, pasti berat. Pasti berat. Untuk mengembalikan kepercayaan seseorang kepada kita, itu sangat berat. Ya, saya berusaha berbuat baik kepada teman-teman, saudara, ataupun keluarga terdekat saya, meskipun mereka menganggap saya remeh. Setelah apa yang saya lakukan di masa lalu, banyak teman, keluarga, dan kerabat-kerabat terdekat menganggap saya remeh itu banyak. Tapi saya menanggapinya dengan hal-hal yang baik. Meskipun saya serasa gimana ya, Dikucilkan atau dikucilkan, ya yang ya saya bawa santai aja, saya senyum. Kalau saya punya rezeki ya saya tawari rokok, apa kayak gitu, makan apa. Lambat laun, mereka semua sudah menganggap keberadaan saya dan mau menerima saya lagi. udah kembali percaya lah. Ya, meskipun itu tidak semuanya, tapi saya yakin di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Nah itu. Nah apa? Struggle-nya kan udah susah banget nih. Ya, Apalagi untuk orang-orang yang sudah hilang kepercayaan nih Iya. pada Bro Aris nih. Dan emang judi itu seperti itu guys. ya, Karena oleh bandar tuh kita akan diberikan kemenangan terlebih dahulu untuk menghancurkan mental kita, untuk menghancurkan merusak apa sih namanya merusak ini ya, merusak ya. Mencuci otak kita dulu ya, lah. mencuci otak kita maksudnya. Nah itu, dan emang bener sih 3 hal yang harus dijauhi itu emang benar-benar besar pengaruhnya. Ya, Karena satu, judi itu bisa merugikan, bukan cuma merugikan dalam hal materi ya, fisik, pikiran, dan semuanya tuh bakalan hancur gitu loh. Dan juga wanita, apalagi wanita kita udah bisa dibohongi oleh wanita, bisa bikin candu juga, kecanduan. Maksudnya bukan dalam hal suka ya, kalau cuma Ya. suka kan nggak masalah sih. kalau cuma suka nggak masalah. Iya, maksudnya yang dalam tanda kutip apa tuh, Gila perempuan. ya gila perempuan, itu biasanya banyak di ini ya, aplikasi-aplikasi ya, Ya, you know lah, aplikasi Ya. hijau seperti itu. Aplikasi hijau bukan GoFood dan Grab ya, bukan. bukan. Aplikasi hijau yang lain. Bro, lu pernah ini nggak sih, selama main judi 3 tahun, judi online tuh,
pernah ngerasa stres atau depresi atau hampir gila bahkan? Sering. Pernah sempat sekitar tahun 2022 mungkin. Kalau nggak salah itu 2022, itu hutang sudah banyak, kepercayaan dari orang-orang itu sudah mulai hampir semuanya tidak percaya. Pada saya itu sudah, wah mental saya benar-benar hancur, ekonomi hancur, pekerjaan, wah semuanya sudah hancur, sempat ingin mengakhiri hidup. Wah, gila sih. Itu di tahun 2022 ya? Sekitar 2022. Itu gimana tuh? Maksudnya ada rencana untuk mengakhiri itu tuh gimana? Gantung diri atau? Ya intinya ingin mengakhiri hidup karena sudah tidak kuat menghadapi kenyataan. Udah capek lah ya? Tagihan sudah banyak. Terus keluarga sudah sering ngomel. Di rumah stres. Pinginnya keluar terus. Tapi ya susah. Di luar ya teman-teman sudah mulai menjauh. Mungkin yang nggak menjauh ya sesama penjudi. Gitu. Kalau teman-teman yang nggak pernah judi sih, dari 100% itu 90% menjauh. Sudah menjauh. Di telepon nggak pernah diangkat, di WA nggak dibalas. Saya ke rumahnya pun kadang sama keluarganya dikata keluar, padahal orangnya ada di dalam. Seperti itu. Ya, Ngomongin hancur lah mental saya di 2022 itu. Nah, itu parah sih, kayak merusak mental banget sih, merusak mental, merusak kehidupan lah istilahnya. Ya, Jadi ngomongin soal hutang di mana-mana nih, itu kira-kira sampai berapa sih hutang? hampir 200 lah, 200 juta. 200 juta, bro, 200 juta untuk beli mobil sama rumah sih, rumah. Itu dari satu tempat ngutang atau dari beberapa tempat? Oh enggak, banyak. Situ-situ banyak sebenarnya. Tapi ya, saya nggak bisa menyebutkan lah. Eh, ada ini nggak? Ada hutang di pinjol juga nggak kira-kira? Ada. Ada di pinjol. Itu kira-kira berapa? Di Kalau di pinjol itu sampai puluhan kira-kira? enggak 7 jutaan lah di pinjol. Itu lumayan banyak juga sih. Lumayan banyak. Nah itu gimana tuh cara ngatasin hutang sebanyak 200 juta tuh? Ya, kerja dan berdoa. Jadi dicicil Dicicil pelan-pelan. sedikit ya. Saya itu minta keringanan kepada pihak bank yang bersangkutan. Saya niat mau membayar, tapi saya minta tempo yang lebih panjang agar pembayaran itu lebih kecil, meskipun bunganya pun bertambah, tapi paling tidak kan saya bisa mencicil sesuai pemasukan saya. Iya. Tapi akan percaya kan suatu saat nanti pasti bakal selesai semua. Pasti. Apa yang bikin lu percaya bahwa semuanya bakalan selesai? Kenapa sebegitu yakin? Meskipun prosesnya mungkin cukup makan waktu yang lama, bisa bertahun-tahun bahkan. Itu apa yang bikin lu yakin untuk melanjutkan hidup normal seperti itu? Karena saya yakin Tuhan yang saya peluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya beragama Islam, pernah berkata, pernah berfirman, saya pernah dengar itu dari salah satu ulama yang berceramah. Tidak ada yang tidak akan kukabulkan jika hambaku meminta. Wah, itu yang saya yakini sampai saat ini. Jadi lu bertahan karena Tuhan sudah berkata seperti itu. Tuhan sudah berjanji, itu janji Tuhan. Oke. Dan saya yakin Tuhan itu ada. Meskipun nggak pernah kelihatan, tapi saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menderita. Jadi lumayan panjang juga sih perjuangan Bro Aris ini untuk melewati proses hidupnya selama 3 tahun memainkan judi online tuh nggak gampang ya. Ya, bisa dibilang Iya. sedikit rumit lah. Bukan sedikit lagi sih, memang rumit.
sedikit rumit tapi oke lah ya. Oke lah. Tapi bisa, tapi syukurnya masih bisa ketawa lah, hihi lah ya. Ya, Masih bisa menikmati hidup. Nah itu ini deh, apa? Lu bisa kasih pesan-pesan nggak buat buat orang-orang yang masih main judi online sampai sekarang? ya pesan saya untuk penjudi yang masih aktif, terutama di judi online. Lebih baik lu semua berhenti dah. Sebelum kehancuran itu semakin parah. Jangan sampai lu mati sia-sia cuma karena menjadi salah satu korban judi. Sudah berhenti. Lebih baik cari nafkah yang halal buat anak istri, kumpulkan uangnya. Nabung. Sudah itu aja, mending seperti itu. Tidak ada yang namanya kekayaan itu datang secara instan. Semua itu butuh proses. Lebih baik berhenti dah untuk semua penjudi yang masih aktif. Kasihani orang tuamu, pasanganmu, anak istrimu, kasihani mereka. Jangan sampai mereka yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban atas apa yang telah kalian perbuat. Sudah, sepertinya itu. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti ini obrolan saya dengan Bro Haris pada malam hari ini. Semuanya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.